Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sri Rika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada sore hari ini saya ingin membawakan sebuah kisah mistis yang pernah dialami oleh seorang sahabat saya bernama Dina, di mana Dina ini pernah mengalami hal-hal aneh ketika dia berusia 20 tahun. Ceritanya seperti ini. Dina ini pada saat usia 21 tahun bekerja di sebuah perusahaan swasta, di mana perusahaan itu memfasilitasi semua karyawannya untuk tinggal di sebuah asrama. Nah, Dina ini tinggal bersama teman-temannya sebanyak 8 orang dalam satu buah asrama, di mana asrama itu ada bagian kamar, dapur, dan bagian ruang tamu. Jadi seperti itu. Nah, pada suatu malam, kelima teman Dina ini masuk shift malam semua. Jadi mereka beda-beda shift ya, antara kelimanya sama Dina dan 3 orang kawan ini beda shift. Nah, pada malam hari itu teman-teman Dina yang 5 orang ini masuk shift malam. Nah, yang tinggallah Dina sama 2 orang temannya. Kedua orang temannya ini kebetulan mereka punya saudara di Batam. Jadi mereka izin untuk bermalam di rumah saudara mereka. Jadi karena Tina ini tidak pernah berpikiran tentang hal-hal yang mistis dan tidak pernah mempercayai hal-hal yang seperti itu, jadi Dina oke-oke saja. Jadi tinggallah dia sendiri di dalam asrama itu gitu kan. Nah, ketika jam 2 malam, Dina ini merasa ada yang aneh di ruang tamu. Jadi dia merasa seperti ada orang. Jadi karena Dina ini merasa tidak nyaman, jadi perlahan-lahan Dina ini bangunlah dari tidurnya. Bangun dari tidurnya dan mengendap-endap untuk melihat di ruang tamu. Nah, si Dina ini melihat temannya si Nita ada di sana. Lagi duduk menonton TV gitu kan. Nah, karena si Dina ini merasa Nita itu masuk malam, jadi dia heran, kok bisa ya? Perasaan tadi dia masuk shift malam, kok bisa ada di ruang tamu. Nah, ditegurlah sama si Dina ini. Nita, kok kamu pulang? Bukannya kamu masuk malam, kata gitu kan. Nah, si Nita ini hanya tersenyum saja. Tersenyum gitu kan. Nah, Dina ini kok merinding gitu kan. Jadi Dina ini kembali mundur langkahnya dan kembali ke tempat tidurnya seperti itu. Jadi karena agak ketakutan ya, mungkin dia merasa itu Nita atau bukan gitu kan. Akhirnya si Dina ini naik ke atas tempat tidurnya dan memejamkan mata sambil membaca ayat-ayat yang dia hafal gitu kan, seperti ayat kursi atau apa. Akhirnya dia memejamkan mata dan ketiduran gitu kan. Nah, ketika keesokan paginya kan teman-temannya yang 5 orang ini masuk malam. Itu kalau dari perusahaan, dari PT itu kan sampai di rumah jam 8 pagi. Nah, mereka pulang semua jam 8 pagi ini dan Dina masih tertidur gitu kan, tertidur dalam ketakutan. Nah, ketika teman-temannya ini pulang, ya Nita ada ikut pulang ke dormitory itu. Jadi si Dina ini mau bertanya, tapi ya karena si Nita kelihatan capek sekali, jadi dia mengurungkan niatnya gitu kan. Nah, ketika sekitar agak-agak sore, jam 2, jam 3, karena mereka semua sudah istirahat ya kan, sudah lagi bersantai, jadi si Dina ini bertanyalah kepada Nita. Nita, semalam kamu izin pulang ya? Ada apa? Kata seperti itu kan itu. Terus Nita ini bingung. Tidak, saya tidak izin pulang, saya bekerja. Nggak mungkin lah dibolehkan izin, lagian saya pulang pakai apa? Katanya kan malam, kata gitu kan. Jadi dek gitu jantung si Dina ini. Jadi yang dia sapa semalam itu siapa gitu kan, di ruang tamu itu gitu. Karena perasaan dia itu adalah Nita. Tapi Nita berkata kalau dia kerja dan tidak mungkin dia pulang. Andai kata dia pulang pun dia naik apa gitu kan, karena itu kondisinya jam 2 malam gitu kan. Nah, jadi karena si Dina ini takut teman-temannya ini nanti jadi kepikiran gitu kan. Jadi akhirnya si Nita ini memendam sendiri perasaannya. Dan Nita bertanya, ada apa? Itu Nita, kok kamu bertanya seperti itu? Oh, tidak ada apa-apa, katanya seperti itu kan. Tidak ada apa-apa, saya hanya bertanya saja gitu kan. Nah, akhirnya karena merasa tidak sanggup untuk menahan beban ini sendiri, si Dina ini akhirnya mengajak Nita untuk berbicara berdua di sebuah kafe gitu kan. Jadi diajaklah Nita itu untuk makan siang di sana gitu kan, untuk nongkrong di sana gitu kan. Jadi berceritalah si Nita ini
kepada Dina ini. Berceritalah si Dina ini kepada Nita ini. Nita, semalam aku melihat kamu lagi duduk di ruang tamu katanya sambil nonton TV. Tapi ketika saya sapa, tapi kamu tuh nggak bicara, cuma tersenyum aja. Siapa itu sebenarnya gitu kan? Jadi ketakutanlah si Nita ini. Tidak, saya tidak pulang. Saya semalaman bekerja di PT katanya gitu kan. Jadi takutlah si Dina ini kan gitu kan. Akhirnya si Dina ini karena ketakutan gitu kan, akhirnya dia berceritalah kepada semua temannya karena dia tidak sanggup menahan semua ini sendiri gitu kan. Akhirnya mereka berdelapan ini bercerita gitu. Akhirnya Dina dan kedelapan temannya ini mengajukan untuk pindah asrama. Jadi mereka mengajukan ke bagian perusahaan untuk pindah di asrama dengan alasan tidak nyaman di sana, seperti itu kan gitu kan. Akhirnya mereka mengajukan permohonan dan beberapa saat kemudian dikabulkan oleh perusahaan. Akhirnya mereka pindah di asrama baru karena memang asrama mereka yang lama itu memang udah lama gitu kan, udah jelek gitu. Istilahnya udah tidak nyaman tinggal di sana kan, karena asramanya udah sering dipakai oleh karyawan-karyawan yang lain. Jadi mereka mengajukan permohonan untuk pindah asrama dengan alasan tidak nyamanan. Padahal si Dina dan Nita mengetahui cerita seperti itu gitu kan. Akhirnya mereka pindahlah ke asrama ke blok lain seperti itu. Nah, itulah cerita dari sahabat saya Nita yang pernah mengalami cerita mistis ketika dia berusia 20 tahun di sebuah asrama putri di mana dia bekerja di sebuah perusahaan. Nah, itulah ceritanya. Terima kasih Nita untuk ceritanya. Boleh percaya, boleh tidak untuk cerita-cerita mistis ini tergantung dari kepribadian kita masing-masing, ya kan. Jika kita percaya, boleh; tidak percaya juga boleh. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video saya. Semoga kita bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.